Selamat sore Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Kita kembali di dalam persekutuan wanita secara online. Sekalipun pada sore hari ini kita tidak bisa berjumpa, bersekutu di dalam gereja, tetapi biarlah itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mencari Tuhan supaya kita bertumbuh di dalam iman. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika sore hari ini kami boleh kembali berjumpa untuk bersekutu secara online. Kami rindu Tuhan memimpin kami, Tuhan memberkati kami melalui setiap firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Kiranya Allah berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada sore hari ini adalah pertumbuhan rohani. Terambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saya akan ulangi ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita menanam sesuatu, kita tentu mengharapkan apa yang kita tanam nantinya dapat kita tuai. Misalkan kita menanam biji tumbuh menjadi tunas tumbuh menjadi tanaman,
tanaman pada akhirnya menghasilkan bunga atau buah yang bisa kita nikmati. Demikian pula ketika kita mempunyai seorang anak, kita melahirkan bayi tumbuh menjadi anak-anak, anak-anak tumbuh menjadi remaja, remaja tumbuh menjadi pemuda, pemuda tumbuh menjadi dewasa, dan dewasa menjadi tua. Ketika kita melihat proses pertumbuhan tersebut, hati kita tentunya merasa senang. Namun bagaimana ketika apa yang kita tanam tidak bertumbuh sama sekali? Biji tetap menjadi biji, tumbuh tunas tetapi tumbuh dengan kerdil, tidak dapat bertumbuh dengan baik. Hati kita tentunya merasa sedih. Demikian pula ketika kita mempunyai anak-anak kita yang harusnya sudah mencapai usia dewasa tetapi mempunyai ukuran tubuh yang sangat kecil, pasti hati kita menjadi sedih. Atau anak-anak kita sudah bertumbuh menjadi dewasa tetapi mempunyai sifat yang seperti anak-anak atau pemikiran yang seperti anak-anak, pastilah kita juga menjadi sedih melihat hal itu. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan juga demikian. Tuhan menginginkan supaya kita semua bertumbuh di dalam iman dari hari ke hari. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab disebutkan ada fase-fase pertumbuhan rohani. Ada disebutkan bayi-bayi rohani adalah orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka disebut sebagai bayi-bayi rohani. Kemudian anak-anak rohani dan pada akhirnya menjadi dewasa secara rohani. Tuhan menginginkan supaya kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Seperti dibicarakan di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga menyebutkan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan menginginkan setiap kita anak-anaknya juga mengalami fase pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Secara khusus adalah pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah proses iman menuju kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus. Hal itu dapat terjadi melalui proses kehidupan kita dan iman kita kepada Tuhan dari hari ke hari. Proses itu akan berlangsung seumur kehidupan kita. Jadi pertumbuhan rohani adalah sebuah proses, tidak terjadi seketika waktu, tetapi berproses hingga pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Ada ciri-ciri orang yang bertumbuh secara rohani di dalam kehidupannya. Mereka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mempunyai karakter Kristus. Kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama menyebutkan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, nats ini menyebutkan ada beberapa orang, secara khusus jemaat di Korintus, mereka disebut Paulus belum dewasa di dalam Kristus. Ciri-ciri jemaat yang belum dewasa di dalam Kristus adalah mereka masih hidup dengan memakai manusia jasmani. Mereka masih hidup dengan memakai manusia yang duniawi, yang isinya adalah perselisihan, tidak menyukai makanan-makanan keras dari firman Tuhan, hanya ingin mendengarkan firman Tuhan yang menyenangkan hatinya, tetapi tidak menyukai makanan-makanan yang keras.
Mereka belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mereka masih suka bertengkar dan berselisih. Mereka masih mengenakan iri hati di dalam kehidupan mereka. Itulah ciri-ciri manusia yang belum dewasa di dalam Tuhan. Sedangkan seorang yang dewasa di dalam Tuhan akan nampak di dalam sifat-sifat kehidupannya. Mereka semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam kitab Efesus disebutkan bahwa orang yang dewasa di dalam iman harus berpadanan dengan panggilan Tuhan. Hidup mengenakan manusia baru di dalam kehidupannya. Mereka suka akan makanan keras, suka ditegur oleh firman Tuhan yang mengoreksi hati dan kehidupannya, serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan hidup mengeluarkan kasih, lemah lembut, kesetiaan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seorang yang bertumbuh secara iman dan menuju kepada kedewasaan penuh hidup mempunyai karakter Kristus. Sebagaimana tanaman mengeluarkan bunga dan buah yang dapat dinikmati, kehidupan orang percaya yang semakin dewasa di dalam iman itu pun akan mengeluarkan buah-buah rohani yang bisa dinikmati banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang bertumbuh secara rohani adalah mencintai firman Tuhan. Hatinya haus akan firman Tuhan dan rindu terus mendengarkan firman Tuhan. Berpegang teguh kepada janji-janji firman Tuhan dan melakukan firman, perintah, dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dikuatkan oleh Tuhan karena senang membaca firman Tuhan, mendapatkan dan memperoleh serta mengetahui janji-janji Tuhan dan berpegang di dalamnya, serta rindu taat untuk melakukan firman Tuhan. Sedangkan ciri yang ketiga itu adalah memiliki iman yang kokoh. Di dunia ini kita hidup dengan berbagai macam keyakinan dan agama yang dapat juga menggoyahkan iman kita. Tetapi orang yang dewasa secara rohani, mereka tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah imannya dikala masa sulit, tidak mudah imannya dikala ada tantangan dan hambatan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Hanya percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kerajaan surga dan tidak ada yang lain. Mereka yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan mereka dan tidak ada yang lain. Tidak mudah digoyahkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang terjadi dan ada di sekitar mereka, tetapi tetap berpegang teguh kepada iman dan percaya kepada Tuhan. Seperti halnya ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 di dalam Efesus pasal yang ke-4. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, orang yang mengalami pertumbuhan rohani akan mencerminkan 3 hal. Yang pertama, mempunyai karakter seperti Kristus. Yang kedua, mencintai firman Tuhan. Dan yang ketiga,
memiliki iman yang teguh. Kiranya kita tetap semangat dan tetap bertumbuh di dalam iman apapun kondisi yang ada di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan kembali berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini boleh merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini semua bermanfaat bagi kehidupan rohani kami. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami mohon kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap ibu-ibu di dalam segala aktivitas mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam keseharian mereka, di dalam segala pergumulan mereka. Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Tuhan memberkati.